luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terus kami memuji, terus kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu yang kudus, yang agung, dan biar segala pujian hormat kami hanya bagi satu nama, Yesus di atas nama, di atas segala nama. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita percaya, katakan amin. Tepuk tangan yang terkeras buat Tuhan. Haleluya.
yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas segala pemeliharaan-Mu yang sempurna, penyertaan, perlindungan-Mu, sehingga kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau di pagi menjelang siang ini. Di tengah-tengah kengerian yang sedang melanda manusia di muka bumi saat ini, namun kami percaya kepak sayap-Mu melindungi kami, sehingga dijauhkanlah dari segala malapetaka, mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah kegelisahan, kekhawatiran dunia, namun kami mau duduk diam dan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Sebab itu kuduskan hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya kami layak dan berkenan di hadirat-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ya, baik, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya dan tim pernah datang kalau tidak salah 3 tahun lalu ya. Tapi saya tidak berjumpa dengan Pak Gembala dan senang sekali, sekalipun keadaan kurang bersahabat lah. Saya tetap sukacita, apalagi bisa jumpa dengan Pak Gembala. Baik, sebelumnya mungkin bisa diputarkan profil. Ya, kurang waktu 5 menit kalau tidak salah ya. Ya, dari Barum Indonesia yang sudah kami lakukan, cuplikan saja itu dari tahun 2017 sampai 2019. Shalom Aleichem. Adapun pelayanan dari Abuna Andreas dan tim yang selama ini sudah dilakukan dengan warna dan bentuk semetik sebagai ciri khas dari Barum Indonesia, sesuai dengan visi dan misinya dalam konteks Indonesia, di mana bentuk pelayanan secara garis besar terbagi 2, yaitu studi kajian dalam pelayanan lintas iman, penyampaian kajian teologi Kristen dan kristologi kontekstual perihal Allah yang Esa dan Yesus Kristus kepada keturunan Ismail anak Abraham yang dilahirkan Siti Hagar, yakni dijalankan seminar bersama dengan para akademisi Islam, diantaranya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan tema Fenomena Gerakan Keagamaan Baru dalam Islam dan Kristen. Dr. Alfi sebagai Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam menyerahkan cenderamata kepada Abuna. Di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan tema Pneumatologi sebagai jawaban atas kekeliruan makna dan tafsir dari pandangan Islam terhadap Roh Kudus yang adalah Roh penghibur itu juga. Di Universitas Islam Negeri Araniri Aceh bersama Dekan Usuluddin Dr. Lukman dan Dr. Damaguri dan para dosen lainnya dengan tema Kristologi Kontekstual, menjawab kebenaran Kristus Yesus dalam pra-adikodratinya sebagai firman ilahi. Universitas Islam Negeri Makassar bersama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Barum Indonesia, Abuna Dr. Andreas Kemal menandatangani naskah kesepahaman dengan Dr. Abdullah mewakili Fakultas Usuluddin, diantaranya untuk mengajar teologi Kristen dan kristologi kontekstual serta kuliah umum, seminar,
maupun dialog terbuka dengan dua jurusan, yaitu Prodi Agama-Agama dan Sosiologi Agama, yang kemudian dilanjutkan dengan dialog Kristologi, dihadiri para ketua-ketua jurusan, dosen, dan mahasiswa-mahasiswi, serta tim baru Indonesia. Universitas Islam Negeri Ciputat, Jakarta. Baru Indonesia dalam hal ini Baru Institut, Abuna sebagai pembicara Kristen dalam acara dialog diskusi publik dengan tema Mengenal Jumat Agung dalam Perspektif Kristen dan Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Siti Nadro, dihadiri oleh ketua jurusan, dosen, dan para mahasiswa serta tim baru Indonesia. Bersama Ustadz Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadid, Abuna bersama tim baru Indonesia berdiskusi perihal dakwah dalam Islam dan penginjilan dalam Kristen yang sejuk dan bersifat ilmiah tanpa saling menghina satu dengan yang lain. Dan di akhir dialog, Ustadz Yusuf meminta Abuna memainkan gitar dan bersama-sama semuanya menyanyikan lagu rohani Kristen berlirik Jalan Hidup Orang Benar. Tadarus atau pengkajian Alkitab bersama dengan mahasiswa Islam. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Membuka Alkitab kita. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama.
Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 4. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Abraham, lalu ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan sembah pada dia di sana sebagai korban bakaran pada satu gunung yang kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, melihatlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi saya sempat diberikan tema besar ya Pastor Yudi. Dan memang kondisi sekarang itu sebenarnya sangat cocok, komunitas yang saling membangun dan menguatkan. Nah, karena itu kiranya tema ini untuk seluruh jemaat Gihon boleh sungguh-sungguh dilakukan. Sedikit saja saya mengupas sebelum ke tema yang kita akan bahas. Dalam Roma 14 ayat 19 berkaitan dengan tema besar Gihon untuk tahun ini, ada kalimat yang dikatakan di sana begini. Saya penggalan saja ya. Mengejar apa yang mendatangkan. Deeko. Kata deeko itu memburu. Jadi sesuatu yang menghasilkan sukacita itu harus diperjuangkan. Deeko. Kata deeko itu bahkan diupayakan, dikejar, diusahakan, diburu supaya damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kata membangun itu okodomai. Kata okodomai itu diibaratkan gedung. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi itu harus dibangun gitu. Terus menerus, tidak boleh berhenti. Diusahakan dengan begitu kuat. Dipaksakanlah kata-katanya begitu kurang. Dan ditingkatkan. Odomai. Bangun. Gedung. Bertingkat. 1, 2, terus. Karena itu memang menjadi sebuah upaya. Jemaat Gihon harus berupaya untuk meningkatkan, membangun komunitas. Islam itu punya komunitas luar biasa. Sekalipun di dalam mereka terpecah belah, tapi kalau keluar cuma satu bendera, Al-Islam. Kalah dengan kita. Oh bukan, tidak satu bendera, beda. Kalau mereka itu komunitas luar biasa. Ya, mereka berupaya untuk tidak terlalu mencuat hal-hal yang sekiranya tidak baik untuk internal. Dan kita lihat sana. Yang kedua Efesus 4 ayat 29. Ini syarat untuk menjadi komunitas yang saling membangun. Jangan ada perkataan kotor ya itu. Sapros, kata-kata yang busuk,
Kata-kata yang tidak berguna, tidak bermanfaat, sia-sia. Kalau kita ingin membangun okodomai, haris, sejahtera itu, keluarkanlah kata-kata. Sebab bagi kita orang percaya kata-kata itu doa. Keluarkan kata-kata yang bermanfaat. Yang keluar ekspromati, yang menyebar sebagai sumber yang dari mulut kita. Dari mulut kata-kata. Tapi perkataan sebaliknya, perkataan agatos, murni, kata-kata yang baik, mulia, untuk lagi-lagi okodomai, untuk membangun komunitas itu. Jadi harus dibiasakanlah. Kita hanya mengawali saja shalom. Sesudah shalom udah kata-kata yang tidak baik keluar terus. Jadi shalom itu mengawali. Shalom. Shalom alaihim wa alaihim shalom. Salam sejahtera, salam keselamatan bagimu, dan seterusnya. Supaya apa dikatakan sana? Orang mendengar, pokok, mengerti, paham. Kata-kata yang baik, kata-kata yang baik, jadi menjadi paham. Dan beroleh charis, mendapatkan kasih karunia, menerima, beroleh mereka menerima sesama jemaat, kasih kata yang baik, kata yang indah. Kita memang sedang gawat darurat, kurang lebih lah begitu. Tapi sampaikan kata-kata yang membangun, yang menguatkan. Ya, mari saya himbau dari tempat ini. Tema yang luar biasa, dan saya yakin ini bukan kebetulan. Tema tahun ini bersamaan dengan apa yang kita alami. Dan sesuai firman Tuhan pagi ini, kekuatan kita cuma satu, iman. Kita akan belajar dari Bapak orang beriman. Oh, Islam klaim mati-matian itu bapaknya. Yahudi apalagi? Padahal Abraham bukan orang Yahudi, bukan orang Arab. Ya. Tapi ketiga agama mengklaim itu karena dia tahu Bapak yang satu ini mengalir sumber berkah. Dan sayangnya Islam tak tahu kalau dari Bapak ini keturunannya anak cucu dari Yehuda lahir juru. Itu berkat keselamatan yang lebih dahsyat itu, lebih hebat itu. Dia cuma klaim sebagai Bapak berkat jasmani. Nah, ini yang masih tertutup di mereka. Makanya sosok Abraham itu menjadi meeting point, kalimat sawah dalam bahasa Arab. Untuk mereka tahu, tidak hanya berkat jasmani, lebih-lebih berkat keselamatan yang ada dari Bapa itu. Nah, mari kita lihat akhir hidup Abraham. Sudah tidak lama lagi, dan kemudian Abraham meninggal. Kita akan lihat di sana bahwa apa sih rahasianya Abraham kan bukan turun dari sorga. Dia sama dengan kita, dari bapak Tera yang juga kurang beriman. Bahkan dikatakan di mana dia tinggal, di situ tempat ilah-ilah. Makanya waktu dia Efrat menyeberang sungai Efrat dalam bahasa Hebrew itu berpindah dari politeis kepada monoteis. Itu filosofi Abraham itu. Makanya dikenal Bapak orang beriman kepada Tuhan yang satu-satunya disembah. Seperti apa? Mari kita awali dulu pemanggilan Abraham.
Karena saya lihat jadwal saya kan 3 tahun sekali, jadi rapel. Saya udah bilang Pak Gembala, jam 5 selesai. Ya. Kejadian 11 ayat 31 itu mengawali, ya, dicatat saja, pemanggilan Abraham. Ya, mereka meninggalkan Ur Kasdim, Irak, dan kemudian menuju Kanaan. Dan memang Tera itu sangat berpengaruh sampai-sampai kota Haran itu lebih populer kota anaknya, Nahor. Itu memang. Lalu kemudian keinginan Tera membawa keluarganya ke Kanaan itu, apakah kemudian itu yang membuat atau mengawali janji Tuhan? Tidak demikian. Sebab Tera mati di Haran Nahor, kota nama anaknya. Dia tidak menuju kepada tujuan. Sebab memang Tuhan punya tujuan memanggil Abraham, dimulailah dari Haran itu. Ya. Sekalipun, ini dikatakan sana, cara Allah memanggil Abraham itu, dan Terah memulai, tetapi Tuhan sudah punya rencana terlebih dahulu. Dan Terah berhenti di Haran. Dan kalau dipikir-pikir kan Abraham itu dia sudah punya semuanya. Terlebih dia kembali dari Mesir, Mitzrayim, dan penguasa memberikan karena merasa kapok ditegur malaikat, diberikan semua harta benda dan semua dan budak. Dan salah satu budak yang diberikan di Mitzrayim, Mesir itu, itulah yang menjadi asisten yang kemudian menjadi istri Abraham. Namanya Hagar, Siti Hagar. Hagar itu Sinai artinya. Nah, itu perjalanannya di sana. Nah, kalau begitu kenapa? Apalagi yang Abraham cari? Sebab waktu Tuhan memanggil Wayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan le Abraham kepada Abraham. Abraham kan tidak punya catatan bahwa Tuhan itu seperti apa. Beda dengan kita yang hidup sudah ada kanonisasi. Seluruh Alkitab tinggal kita cross check. Oh iya, waktu itu kan tidak ada, belum ada. Tetapi apa yang membuat Abraham melangkah? Dia tidak tahu. Tidak ada catatan. Dan Abraham pun tidak menulis catatan tentang Tuhannya. Kan Musa yang tulis itu. Tapi Tuhan itu memang kalau pilih orang tidak pernah salah. Itu dia. Jadi Tuhan pilih kita, dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah pilih kita. Dia tahu. Pemanggilan Tuhan kepada Abraham, Abraham langsung melangkah dengan satu keyakinan, iman itu. Dia berawal dengan iman, melangkah dengan iman, sekalipun ke tempat yang penuh rahasia, misteri. Tapi imannya menuntun dia. Luar biasa. Layak dan pantaslah dia disebut Bapak orang beriman. Nah, dia sudah nyaman, dia tinggalkan itu, dan tidak mudah kenyamanan itu ditinggalkan. Tidaklah mudah. Nah, mari kita lihat. Abraham keluar dari zona yang paling nyaman untuk mengikuti imannya kepada Tuhan, terlepas konsekuensi yang harus dihadapi. Kalau kita baca, dia harus awali peperangan, pertempuran terus, luar biasa. Justru dari zona yang aman bagi Abraham, dia tinggalkan itu, disitulah letak rahasia kekuatannya, imannya Abraham. Ayat 1 kita bahas. Ayat 1. Setelah semuanya itu, lalu Allah mencoba. Kita muncul pertanyaan, setelah apa? Coba, kita tidak pernah terlintas. Setelah apa Tuhan? Setelah apa? Sebab kan tidak dijelaskan. Wayehi akhar hefarim. Hefarim itu dabar, firman,
Ternyata dalam bahasa aslinya setelah Allah berfirman. Sebab kalau hanya bahasa Indonesia setelah semuanya apa? Tapi ternyata setelah Tuhan berfirman kepada Abraham, diawali itu semua sebelum sesuatu akan terjadi di depan sana. Nah, kita lihat apa itu. Tuhan itu senang memuji. Oh iya. Dia selalu memuji. Nanti kita lihat. Jadi kalau kita sudah merasa saya sudah lahir baru, saya kuat di dalam Tuhan, oh siap-siap. Itu perlu diuji. Coba saya Tuhan beri kesabaran. Hari ini dan seterusnya saya sudah sabar. Pas amin langsung. Langsung diuji, ketahuan betul-betul sabar atau tidak. Tuhan itu suka menguji. Walaupun ada kata yang saya rasa kurang cocok. Ada kata mencobai. Padahal dalam perjanjian baru Allah tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicoba. Ini dia. Mudah-mudahan LAI ke depan bisa merevisi supaya lebih pas di sana. Setelah Allah berfirman, berarti semua yang telah difirmankan Allah kepada Abraham dimulai dari Kejadian 12 ayat 1. Kita baca cepat-cepat. Kejadian 12 ayat 1. Supaya kita mengerti setelah semuanya ini apa? 3, 2, 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Setelah panggilan Allah kepada Abraham. Ayat 2, setelah janji Allah terhadap Abraham menjadi bangsa yang besar. Setelah Kejadian 13 ayat 14, mari kita baca. Supaya kata semuanya ini tuntas di kita. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Setelah janji Allah terhadap Abraham memiliki negeri yang luas, baru ayat 16, setelah janji Allah terhadap Abraham, keturunannya akan memenuhi bumi Wayehi, Akhar, Efarim. Sesudah Allah berfirman, sudah digenapi, sudah dinyatakan kepada Abraham, baru terjadi peristiwa. Kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Iya, kita sudah dipulihkan Tuhan, kita sudah ditolong Tuhan. Sekarang kita hadapi ujian. Sama Abraham, terjadi peristiwa yang baru. Ayat 1b. Kembali kepada pembacaan Kejadian 22. Setelah itu Allah mencoba Abraham. Allah mencoba Abraham. Elohim Nisa. Kata Nisa itu tidak hanya mencobai, tapi juga merayu dan menguji Abraham. Jadi saya paham arti LAI ini. Kata Nisa diterjemahkan sana sesungguhnya merujuk kepada kata menguji. Supaya Abraham bisa dibuktikan imannya. Naik dia tingkat. Sama dengan Pak Niko punya apa itu? Level apa? Level. Iya. Sekolah hebat apapun, setiap dia mau naik kelas, dia mau naik semester, kan tidak ada pernah dikatakan pencobaan semester dulu. Tidak ada. Selalu ujian. Jadi kata Nisa, Allah menguji Abraham, itu yang tepat. Ini mau naik tingkat kok. Mencobai kurang cocok kata mencobai. Ya kan tidak ada kan. Dari apa ini? PDP. Mau naik dia.
Pada ada pencobaan. Iya, kurang cocok gitu. Kurang enak didengar, kurang cocok. Dia menguji Abraham. Tuh, harus ada peristiwa itu. Diuji terus. Gagal diuji terus. Sampai kau naik. Setiap kita bangun sesuatu pun ada ujian. Ya kan? Tema komunitas yang saling membangun itu akan diuji. Tetap akan diuji di sana. Tapi ujian itu akan memberikan kita kekuatan. Apa yang terjadi sekarang kan sangat berpolemik. Pendeta A ngomong begini, pendeta B ngomong begini. Abuna bagaimana? Terserahlah. Keberanian iman itu tidak diukur hanya karena kita ke gereja atau tidak ke gereja. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengukur iman seseorang. Tidak ada. Tuhanlah yang tahu gitu. Iya. Apa kalau tidak ibadah di gereja tidak ada Tuhan. Yang penting kita punya keyakinan saya bukan takut Tuhan. Ya, tapi saya tahu Tuhan ada di mana. Ini baru sedikit ini. Ujian nanti akan jauh lebih besar. Itu. Jadi kita tidak masuk sana lah. Nanti Abuna disorot lagi. Soalnya saya pernah disorot teman-teman dari FPI. Jadi ada salah satu tabloid wawancara. Terus janji kalau mau cetak kami akan hubungi. Dia naik cetak tidak hubungi. Terus kasih tema apa lagi headline-nya? Hadirkan Kristus dalam masjid. Wah langsung itu. Saya teman anak-anak ini saya dari UIAIN Lampung. Aku udah lihat di majalah Sabili, tahu Sabili kan? Ya. Itu ada 2 volume Arbuna di situ. Saya lihat hati-hati Kristenisasi. Nah, saya ikut terus datang ada 2 ustadz datang, salah satu juga dari mantan Pempret. Saya bilang ini Abuna maksudnya apa? Saya bilang nggak maksud apa-apa. Maksud di sana itu, ini kan bahasa. Bahasa itu perlu penerjemahan yang lebih tepat. Emang Yesus bisa dihadirkan? Siapa kita? Kehadiran kita itu menggambarkan Kristus hadir di sana. Dan masjid itu menggambarkan umat Islam. Jadi ketika kita hadir di sana, itu Kristus ada di sana. Makanya kehadiran kita ini betul-betul mewakili kehadiran Yesus. Allah menguji. Apa yang dia uji? Mari kita lihat. Supaya kita bisa semakin tegar menghadapi keadaan-keadaan ini. Padahal Abraham sudah nyaman. Ya, tapi Abraham tidak terpaku dengan kenyamanannya. Dia mengikuti kehendak Tuhan yang dihadapi. Ayat 1c. Wow. Ia berfirman kepadanya apa? Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Mungkin ini terjemahan agak halus supaya sopan. Padahal dia punya bahasa istilah. Tulisannya itu hineni. Ini aku. Tapi karena berhadapan dengan Tuhan, sepertinya kurang sopan, dibahasakan lebih lembut, ya Tuhan. Padahal tidak. Hineni. Waktu Tuhan bilang di sana, Wayomer elo Abraham, berfirmanlah Allah kepada Abraham, Abraham langsung hineni, ini aku. Sebenarnya untuk menunjukkan kedekatan Tuhan dengan Abraham. Ini kita perlu membangun hubungan itu dengan kita, tapi juga dengan Tuhan. Erat. Enak sekali Abraham.
Coba. Kalau gubernur saya, ya Pak, itu kan gitu. Nah, tidak ada kita, saya Pak, Anda bisa. Tapi Abraham begitu dekatnya sampai ini Adonai, ini aku Tuhan. Enak sekali kalau dengan Tuhan kita seperti itu kan. Iya, Abraham tahu betul. Ya, nanti kita kalau kita ke sorga pasti jumpa Abraham. Yang tidak jumpa Abraham bukan sorga itu. Pasti jumpa. Kita akan share. Saya sudah buat catatan. Gara-gara Bapak Abraham, kenapa tidak berdoa dulu waktu Sarai mengusulkan Hagar? Kan ada. Lalu Abraham bertanya kepada Tuhan, apakah benar usulan istrinya itu kehendak Tuhan? Tidak ada. Bukan Musa lupa tulis, memang tidak ada. Akhirnya penyakitmu itu kan ketular dengan bapak-bapak lain. Nah di sinilah kan kita setia dengan istri. Amin. Tuhan saja yang tahu. Tidak tahu, saya pun tidak tahu. Coba lihat. Ini hubungan kedekatan. Makanya Abraham itu disebut apa? Khalil Allah. Khalil itu sahabat. Kita saja kalau bersahabat dengan gubernur kan, waduh, dia yang gubernur, kita yang dadanya lebih tinggi. Sahabat dengan jenderal, kita yang merasa jenderal, dia biasa aja dia. Kita yang apalagi dengan tuh bumi dan sorga milik Tuhan. Hubungan erat begitu luar biasa. Kemudian di sana mari kita lanjut. Karena itu Kejadian 15 ayat 2. Coba kita lihat. Compare-nya, bandingkan. Kejadian 15 ayat 2 sebelum Kejadian 22. 3, 2, 1. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan dengan yang anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Dan itu. Kemudian ada jauh lebih akrab. Di sini jelas sekali untuk menunjukkan keakrabannya yang belum lost. Dia masih gunakan kata Le Adonai, Le Elohim, sama ya Tuhan. Tapi yang tadi itu, ini aku, itu keakraban. Ayat 2 kita lanjut. Firman-Nya apa? Ambillah anakmu yang tunggal itu. Sama-sama, 3, 2, 1. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Mulai, ambillah anakmu yang tunggal. Mudah-mudahan kita bisa menangkap. Kalau Abraham kala itu Injil Yohanes sudah dicetak dan Abraham tahu, pasti dia akan tenang. Karena kalimat ini sama terjadi di Yohanes 3 ayat 16. Tapi tidak ada, belum ada. Wayomer Hana, ambillah anakmu et benech et yahid, tunggal. Kata Hana itu ambil bersifat sekarang. Sekarang ambil anakmu. Tuhan tekankan lagi, et benech et yahid, yang tunggal. Tuhan betul-betul dia tekankan. Dia tahu Abraham sangat cinta kepada Ishak karena Ismail sudah pergi dengan mamanya. Tinggal satu. Dan bukankah sebelumnya Tuhan sudah berfirman, Abraham sudah menerima janji itu bahwa anakmu akan memenuhi bumi. Bagaimana bisa Tuhan memenuhi bumi lewat yang satu ini pun engkau akan korbankan. Mungkin kalau sudah ada Alkitab, sudah ditulis, mungkin Abraham bisa bilang, Tuhan, bagaimana ini kok kontradiktif? Janjimu
sebelum aku diuji bahwa keturunanku akan memenuhi. Tapi bagaimana bisa menggenapi itu kalau yang satu ini saja mau dikorbankan? Tuhan itu kalau ujinya tidak tanggung-tanggung. Coba kalau Tuhan bilang begini, Abraham siapkan binatang anak domba sekian 1000 apa, Abraham bilang jangankan 1000, 1.000.000 pun saya pun. Tapi Tuhan bilang bukan. Anak. Iya. Ujian itu kadang-kadang menimpa kita langsung kepada jantung apa yang kita sayang. Iya. Waktu bulan November istri saya meninggal. Saya juga minta maaf ke Pak Gembala. Banyak pendeta juga tidak tahu, tidak sempat. Kalau orang lain yang meninggal saya mesti mikir. Tapi ketika istri meninggal, saya sudah tidak kepikir karena dari luar negara bawa lagi ke Indonesia. Jadi waktu dia meninggal saya tafakur itu bersujud. Berdoa, Tuhan beri dia hidup. Berapa lagi sisa umurku? Bagi saja separuh untuk dia dan separuh untuk saya, supaya kita sama-sama bisa hidup dan melayani. Saya sempat bilang, nih nanti kita akan datang ke Pekanbaru, ke GBI. Jadi sudah sempat bicara. Nah, tapi hidup itu kan bukan sinetron. Itu kalau ada sinetron bisa hidup lagi dia begitu kan. Tuhan jawabannya ya itu. Jadi bukan Tuhan tidak jawab, Tuhan jawab, ya itu jawaban. Pulang. Nah, oh iya. Banyak juga hamba Tuhan langsung dia kecewa. Ya, saya bilang Tuhan, saya tahu hidup ini milikmu. Saya berikan hidupku pergi ke tempat-tempat yang bisa juga kehilangan hidup di situ. Kita kan tidak tahu. Saya tidak berpikir jahat, tetapi ya kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang coba-coba, entah mungkin sudah taruh racun dengan segala macam di kalangan-kalangan begitu, tapi Tuhan tetap pelihara gitu kan. Ya, bergumul saya, istri tercinta ini. Tuh. Ada pendeta, mudah-mudahan tidak usah sedih-sedih. Oh iya, mungkin Bapak kan belum alami. Atau kalau mau cari ganti ya lain kali ya. Kalau kita tidak mau ganti, kalau boleh sama-sama hidup, sama-sama Tuhan panggil. Tapi kembali bukan sinetron. Tuhan yang atur semuanya di sana. Diuji. Itulah di sana. Yang kemudian kita lanjut sana. Anakmu, tapi Tuhan anakmu yang tunggal. Abraham tidak pernah tahu. Kemudian hari Yohanes 3:16, perkataan yang sama, ton huyo, ton monogenes, anak yang tunggal. Kalau saja Abraham tahu, Abraham pasti akan santai saja. Tidak mungkin Ishak dimatikan kok. Iya. Tapi ini belum ada. Kita perlu nanti kalau ketemu kita reuni di sana. Amin. Jemaat Gihon kita ketemu di sana. Pokoknya cari Pak Gembala, pasti di samping Yesus ada saya dan di situ. Nah, kita tanya kepada Abraham, bagaimana perasaan waktu itu? Kan? Nah, kita banyak pertanyaan itu. Coba kita tanya. Dia bilang situ kan cuma baca. Jadi saya itu Tuhan, oh iya. Jangan pikir. Kita juga tanya, no, tidak ada mesin. Kok tenang-tenang saja? Padahal dunia sudah tertutup dengan air. Nah, bilang iya, situ tidak alami sih. Coba situ ganti saya. Supaya kita tahu. Tuhan menguji kita, amin, membentuk kita. Tidak selamanya segala sesuatu kita lewati dengan indah menurut kita. Ya.
Itu konsekuensi. Setiap yang beriman memiliki konsekuensi hidup. Tuhan mau kita betul-betul diuji oleh Dia. Yang engkau kasih, lanjut. Anak yang tunggal yang engkau kasih. Tuhan tekankan lagi, ya cuma satu loh. Yang engkau tunggal. Asher ahafta, yang engkau sayangi, yang engkau cintai. Tuhan sengaja itu. Kan lebih gampang ambil anakmu. Apalagi kalau bilang, coba ambil anak budak. Oh, Abraham bilang, nah itu boleh. Mau berapa? Kan kita lebih suka kalau orang lain yang dikorbankan. Iya, daripada kita yang dikorbankan, sama aja begitu. Itu lebih mudah. Pasti Abraham bilang, Tuhan, mau berapa anak budak? Tidak hanya tunggal. Semua saya korbankan. Yang penting orang punya anak. Tuhan bilang, yang kau kasih. Dan ayat juga itu dalam Markus 1 ayat 11b. Hal agapentos, yang ku kasih. Ayat ini belum muncul. Jadi bayangkan Abraham menghadapi itu. Sudah di usia tua, dia sudah terima semua. Tuhan janjikan anak yang tunggal sudah ada. Semua sudah ada. Tiba-tiba Tuhan bilang, nah itu dia. Terlebih-lebih ketika lanjut, masih begitu saja. Persembahkan di sana. Dia sebagai apa, korban bakaran. Oh, Abraham langsung tahu. Lebih jelas lagi, korban bakaran. Arti harus mati. Apa Abraham tidak pening itu? Ini ujian yang sangat berat di hari tuanya Abraham. Kalau kita langsung stroke. Iya, di usia usurnya Abraham, yang mestinya filosofi dunia, justru hari tua itu menikmati dengan bahagia. Tuhan bilang tidak. Yakin anakmu yang tunggal, yang kau kasih, saya tahu itu kau kasih, itu yang tunggal, itu yang kau cintai, itu yang kau sayangi. Korbankan dia sebagai korban bakaran. Kita saja anak cuma demam saja langsung panik sana sini. Karena kita cintai Tuhan begitu. Tidak ada ayat untuk menopang dia, tapi dia mengawali dengan keyakinan yang luar biasa. Ya kan kita coba. Paling suka kita kalau orang lain saja dikorbankan. Sama dengan saya kalau ke Brebes, pelayanan Brebes itu Tegal, kan ada telur asin kan? Jual telur asin. Ayo, toko Pak Yanto jual telur asin. Padahal yang bertelur itu bukan Pak Yanto, tapi yang dikenal Pak Yanto. Nah, ini perhimpunan BBB harus protes. Iya, coba. Mestinya nama BB itulah ya, yang pamor. Tapi kan Ibu Ina telur bebek asin, jual telur bebek asin. Oh, yang Ibu Ina itu. Padahal Ibu Ina tidak pernah bertelur bebek asin. Ya, yang punya telur itu bebek, tapi Ibu Lastri yang dikenal. Ayat wajib, mari kita lihat. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadanya. Itu sebenarnya dataran tinggi, disebut Moria. Ada 3 dataran tinggi. Salah satu nama jemaat sini apa? Gihon. Paling tinggi itu Sion dan Akhara. Ketiga gunung yang paling tinggi ini, Gihon yang kemudian berubah di kemudian hari di zaman perjanjian baru menjadi Kalvari. Dari Kalvari inilah Yesus disalibkan. Dari Kalvari inilah Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh menurut Islam. Jangan cari di Alkitab. Ya. Saya bilang, waduh, satu ke langit ketujuh, satu pulang ke tempatnya.
Iya, dia pemilik sorga, Yesus ini. Ya, berubah menjadi Yesus disalibkan di sana, muncullah hari Isra Miraj. Itu dia di bukit yang sama. Saya bilang, kenapa dia tidak naik dari Mekah atau Madinah aja ya? Kenapa dia mesti numpang di Yesus punya tempat? Naik dia kan. Aduh. Nanti kita diskusi kalau ketemu dia di surga. Ayat 3. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Padahal mau dikorbankan anaknya, kalau boleh pura-pura saja tidur telat. Nggak usah cepat bangun. Tapi dia Abraham itu pagi-pagi berangkat. Padahal bukan mau menerima berkat kan? Ini korban perasaan, kasih sayang. Mestinya Abraham telat aja dia bangun kan. Siapa tahu malaikat bilang, oh sudah lewat jamnya, sudah. Ayat 3, mari kita. Abraham bangun pagi-pagi, benar. Kita kalau mau terima sesuatu yang membahagiakan memang oke lah. Belum jamnya kita udah bangun juga. Jam 5 acara, jam 2 pagi kita udah siap-siap. Tapi coba kalau jam begitu hukuman. Kalau perlu ambil obat tidur, minum sekali. Siapa tahu dengan lewat jamnya kita dibebaskan itu. Abraham, ayat 4. Abraham melayangkan pandangannya tempat jauh. Abraham melayangkan tempat jauh. Pada hari apa? Terus baca. Ketiga. Hari ketiga Ishak mau dikorbankan. Lupa? Hari ketiga itu di tempat yang sama Yesus bang. Alkitab itu memang hebat. Mata rantai yang tak pernah terputus. Makanya saya percaya tidak ada sesuatu perkara di dunia yang tidak bisa dijawab oleh Alkitab. Dia sanggup menjawab itu. Masalahnya di kita, bukan di Alkitab. Apalagi yang jarang banget. Mati baru taruh Alkitab. Hidup menipu, mati pun masih nipu tuh. Baca selagi hidup baca, apalagi dalam keadaan begini, baca kasih habis terus. Baca firman Tuhan. Yang terakhir ayat 12. Kita baca 3, 2, 1. Lalu ia apa? Jangan membunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakku yang tunggal kepadaku. Sebab telah kuketahui sekarang. Coba renung kata-kata ini. Seolah-olah sebelumnya Tuhan tidak tahu. Bagaimana mungkin dia maha tahu? Itulah bahasa Indonesia kan? Kadang-kadang terbatas. Nggak bisa salahkan penerjemahnya. Karena memang kosakata kita. Sebab telah ku ketahui. Berarti ada waktu Tuhan tidak tahu. Padahal tidak demikian. Atayarati. Artinya di sana maksud dari itu justru sebaliknya. Abraham berhasil membuktikan ketaatan imannya kepada Tuhan. Itu confession, pengakuan Tuhan terhadap keberhasilan Abraham, pembuktian Abraham membuktikan imannya taat kepada Allah. Itu dia. Bukan Allah tidak tahu, tapi susunan kalimat dalam bahasa Indonesia memang seperti itu. Engkau tidak segan-segan, rohasa, engkau tidak menahan, engkau memberi. Mari yang ada di kita sini. Mari kita juga mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Iya. Anakmu yang tunggal kepada
Tuhan memberkati. Allah yubarik lakum. Beri kemuliaan bagi Yesus. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesalahan. Saya kita semua ini sungguh mulia. Mari sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan. Sungguh besar jemaat saja tanpa musik. Sungguh besar pengorbanan tanpa bel dan musik. Sungguh besar, amin, pengorbananmu bagiku. Benar Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, katakan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa, pujian ini menjadi pengakuan kami siang hari ini di hadapan. Di minggu sengsara, tidak ada yang dapat dan mampu menyelami misteri Tuhan. Tapi lewat Yesus
Dia mengorbankan dirinya. Disitulah nyata kasih Tuhan untuk seluruh umat manusia. Dan kalau hari ini masih banyak yang belum percaya, terlebih di Indonesia, mayoritas yang belum percaya kepada Yesus, kami tetap yakin bahwa satu waktu mereka juga boleh menerima Yesus dan memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kondisi dunia, khususnya Indonesia, lebih khusus lagi Provinsi Riau. Mari Tuhan, kami tidak ingin mengambil kesimpulan apa yang terjadi. Namun kami tahu segala sesuatu tidak ada yang terjadi dengan kebetulan. Tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan mengetahuinya. Karena itu biarlah kami terus melekat, bersandar kepada firman-Mu, dan kami berjalan dalam firman. Maka perlindungan Tuhan akan senantiasa kami alami, kami rasakan. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah keadaan duka melanda, kami juga ingin orang lain boleh mengalami perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Keadaan ini menjadi kesempatan kami. Bahkan setiap keadaan yang sulit sekalipun, ada peluang untuk kami memberitakan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan pergumulan kehidupan umat manusia di muka bumi. Dan kami tahu ada waktunya Tuhan hentikan ini semua. Tepat waktu-Mu. Berkati para medis, para ahli. Beri hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka menemukan formula-formula untuk menjadi penawar kekebalan bagi virus yang sedang melanda. Terima kasih Bapa. Kiranya jemaat tetap setia. Sekalipun ada 2 minggu ini kami tidak beribadah, bersekutu bersama, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di setiap tempat mereka. Ketika mereka berseru, Tuhan mendengar dan menjawab. Dan ketika mereka mendengarkan firman-Mu, maka firman-Mu berkuasa atas hidup mereka. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau lepaskan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Asal kami berjalan bersama-Mu, maka ketenangan kami peroleh. Kami tidak pernah takut dan gentar, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Gembala, Bapak Pendeta Dokter Gede, Tuhan memberkati. Beri umur yang panjang, kesehatan, kekuatan. Berkati istri, anak-anak. Hikmat, marifat surgawi Engkau curahkan Bapak. Dan Engkau nyatakan apa yang hamba-Mu harus kerjakan untuk menjalankan tugas ilahi di Provinsi Riau secara khusus. Terima kasih Tuhan. Berkati baik-Mu yang sedang dibangun secara fisik. Biarlah tahun depan boleh berdiri. Segala urusan
legalitas dan semuanya Tuhan halaukan segala hambatan. Dan baikmu boleh berdiri di kota ini, namamu dimuliakan, dan kami tahu tempat itu ada supaya keturunan Ismail juga ada di sana, bersama-sama menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang sama itu, di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Baik, salam Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Halo. Salam juga buat semuanya pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Pengumuman buat kita hari ini dan minggu ke depan. Yang pertama bahwa hari ini Sabtu tanggal 21 Maret 2020 ibadah Youth pukul 19.00 dilayani secara streaming. Dan pembicara adalah Pendeta Jackson Tulus Marbun. Streaming bisa diakses lewat Facebook, fb.com/multimedia R12 dan melalui Instagram @gbigihonrayon12. Yang kedua, ibadah raya Minggu tanggal 22 Maret 2020 akan dilayani juga secara streaming. Dan ibadah pukul 7.00 dilayani Bapak Pendeta Gede Widiada. Ibadah pukul 9.30 dilayani hambanya Bapak Pendeta Abuna Andreas Kemal. Juga dilakukan streaming dan bisa diakses melalui Facebook fb.com/multimedia R12. Yang ketiga, persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke nomor rekening gereja Bank Permata, account number 680-150-5234 atas nama GBI Gihon, dan melalui Bank BCA, account number 034-0821-009 atas nama GBI Gihon. Demikian pengumuman buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bawa yang terbaik bersamakan dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan, mukjizat dinyatakan luar biasa dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ku bawa yang terbaik bersempatan dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan, mukjizat dinyatakan luar biasa dalam kemuliaan Tuhan, dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan, dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu, Ketika kami mengandalkan Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, maka kami akan melihat tuntunan senantiasa menyertai kami, Tuhan. Indonesia adalah umat-Mu, merendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalannya
Dan Tuhan, Engkau akan mendengarkan setiap doa kami. Kami tahu Tuhan, ketika saat ini virus COVID-19 menguasai seluruh bumi, kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri ya Tuhan, tetapi firman-Mu Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami, dan kebenaran firman itu menyertai setiap langkah kami. Bapa, kami tahu bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan bagi presiden, wakil presiden, dan semua menteri-menteri kabinet yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu turun bagi mereka, sehingga setiap langkah-langkah penanganan itu semua datang daripada-Mu ya Bapa. Amin. Karena kami tahu apa yang datang daripada Tuhan itu akan membawa jalan yang terbaik. Amin. Bapa, biarlah Tuhan Engkau berikan kemampuan bagi Presiden Bapak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Semuanya Tuhan Engkau berikan kekuatan, ketegaran bagi mereka untuk menghadapi setiap perbincangan-perbincangan yang senantiasa mereka alami saat ini. Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menghadapi bersama-sama. Kami berdoa, tim penanganan BNPB yang sudah dibentuk Tuhan, berikan kemampuan bagi mereka. Dan kami percaya bahwa biarlah Tuhan hanya melalui darah-Mu yang kudus, darah Yesus yang akan mengcover Tuhan, melindungi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, aman dalam perlindungan-Mu. Karena kami percaya Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu akan tergenapi Tuhan. Kami percaya itu adalah janji-Mu Tuhan, dan kami berjalan di dalam janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Apa yang terjadi semuanya seturut kehendak-Mu. Biarlah Bapa saat ini Tuhan, untuk ancaman resesi ekonomi global, berikan kemampuan Tuhan untuk semua sarana prasarana yang sudah dibuat. Teristimewa Tuhan, infrastruktur yang ada, biarlah Tuhan terkoneksi dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kebijakan-kebijakan Menteri Ekonomi, semua yang terkait Tuhan, biarlah Bapa kekuatan ekonomi rakyat Engkau berikan kemampuan. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk tetap menjaga Tuhan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah kami berdoa tetap berada di angka 5,02% Tuhan. Sekalipun saat ini virus mengganggu, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan menghalau sehingga Tuhan ekonomi Indonesia akan bertahan. Biarlah Bapa semua yang terjadi, kami berdoa inflasi, deflasi Engkau tekan Tuhan, Engkau berikan normal Tuhan. Biarlah penguatan nilai mata uang Indonesia terhadap dolar terus mengalami kekuatan, penguatan. Sekalipun saat ini kami melihat, tetapi dengan iman kami percaya kami akan melewati itu, dan kami akan menikmati Tuhan berkat-berkat Tuhan. Tuhan terus melindungi Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk Golden Gate, Lion Gate, kami berdoa kota adopsi Tuhan. Kami berdoa Ambon, Banjarmasin, Pontianak. Tuhan, biarlah api Pentakosta yang ketiga kami lepaskan, sehingga Tuhan terjadi penuaian yang besar dan yang terakhir. Kami percaya Tuhan Engkau akan nyatakan itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan 20.000 jiwa dan 100 gereja yang sehat terjadi tahun 2020. Segala gangguan boleh ada, tetapi yang pasti bahwa Tuhan kami berjalan seturut arah langkah. Tuhan Engkau berjalan di depan dan kami mengikuti arah langkah-Mu. Bapa, kami menyerahkan pembangunan House of Glory. Biarlah pembangunan House of Glory ini Tuhan
untuk hormat kemuliaan. Berikan kemampuan bagi semua kami Tuhan. Kami merasa terpanggil bertanggung jawab tanpa terkecuali. Semua kami terpanggil Tuhan untuk bersama-sama dengan gembala rayon kami dan semua panitia. Kami bersama-sama berdiri untuk House of Glory. Biarlah Tuhan, apa yang sudah dibuat, apa yang sudah direncanakan, semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Segala biaya-biaya, segala kebutuhan, kami tahu terlalu mudah bagimu Tuhan. Untuk itu kami bersandar kepadamu. Biarlah kehendak-Mu jadi. Sampai tahun 2021 Januari, kami percaya House of Glory berdiri dalam nama Yesus. House of Glory berdiri dalam nama Yesus. Tidak ada gangguan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bapak, biarlah ibadah raya yang dilaksanakan di pusat maupun cabang-cabang, live streaming, online maupun secara langsung, kami percaya online, live streaming, Engkau punya rencana. Sehingga orang-orang yang selama ini Tuhan tidak pernah beribadah, mereka akan ditarik. Kami lepaskan Nabi Pentakosta, menarik setiap jiwa-jiwa yang belum pernah datang beribadah, akan ditarik. Biarlah Tuhan, hanya oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus membawa setiap jiwa-jiwa. Sehingga Tuhan, apa yang kami alami terjadi saat ini, Engkau mempunyai rencana yang indah. Tuhan, biarlah Tuhan lewat ibadah, ada hadirat Tuhan, ada pengurapan. Berbahasa roh itu terjadi Tuhan dalam ibadah-ibadah raya. Sehingga Tuhan, kami percaya penuaian yang besar dan yang terakhir akan terjadi. Biarlah Tuhan, kami berdoa untuk generasi Jeremia. Bangkitkan mereka Tuhan. Biarlah Bapa, api Pentakosta yang ketiga itu mampukan mereka. Biarlah Tuhan, jadikan mereka sebagai messenger Pentakosta yang ketiga. Sehingga Bapa, mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berjalan menyampaikan Great Commission, amanat agung Tuhan Yesus itu. Mereka sampaikan, mereka beritakan. Sehingga jiwa-jiwa sungguh-sungguh datang mencari Yesus. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu menjadi dasar bagi anak-anak muda Tuhan. Sehingga tidak mereka memakai pikiran mereka, mereka tidak memakai akal mereka, tapi mereka bersandar kepada Roh-Mu yang kudus, kebenaran firman, membawa mereka masuk dalam inovasi-inovasi yang Tuhan bawa mereka. Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Niko Dr. Raharjo dan keempat wakilnya. Kami berdoa Tuhan, Gembala Rayon kami, Pak Dewi Diana dan kedua wakilnya. Engkau berikan mereka Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa mereka kuat, kesehatan yang sempurna, pengajuan-pengajuan yang baru Engkau berikan bagi mereka, sehingga mereka ditempatkan di mana saja mereka berada Tuhan. Mereka berjalan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan terus memimpin mereka, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan, itu adalah datang daripada Tuhan. Bapak, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Mari seluruh jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Kota Pekanbaru, di luar Kota Pekanbaru, dimanapun berada, kita bersama-sama menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua,
bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya.